Assalamualaikum sahabat Triai. Hari ini kita keluar lagi ya untuk siar mengembangkan usaha menyebarluaskan kebaikan. Khairunas anfa'uhum linas. Mantap. Jadi hari ini untuk target ya ke sana, ke Purwakarta. Mudah-mudahan di sana sudah kumpul karena sudah dikondisikan oleh Pak RT di sana, katanya sudah dikondisikan oleh Pak RW. Wah, ini targetnya alhamdulillah sungguh luar biasa teman-teman. Jadi di sana mungkin ya satu RW, satu R bukan satu RT, satu RW, kedepannya bisa jadi kelurahan, kecamatan, bupatinya pun juga tidak jadi masalah. Kita datengin aja. Oke, siap. Perjalanan hari ini mungkin ya kurang lebih 1 jam ke sana. Oke, kita berangkat dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi ala siratil mustaqim. Oke, sahabat. Alhamdulillah teman-teman sudah nyampe di TKP ya, Cirata. Di sini bandar ikan semua, ini pariwisata Bendungan Cirata. Mana orangnya yang menjemput kita itu? Sahabat Triai, ini Laut Cirata ya. Kita nyampe di Laut Cirata. Istirahat sejenak. Di atas ini, di tingkat 2, di bawah. Oh, teman-teman semua, basisir, sisi basisir. Jadi wah, enak nih kalau berenang. Tapi kalau berenang bahaya di sini ya. Karena apa? Karena sangat dalam. Tidak, dasarnya ini langsung dalam gitu, tidak secara basisirnya gitu. Nah, di sana ada bendungannya tuh, bendungan. Kita lihat jom tuh. Di sini ada bendungan. Nah, ini bendungan ini. Ini bendungan ini. Mantap. Turis lokal yang mau ke sini, turis lokal. Tuh, turis lokal lagi foto-foto. Yang ini itu pembuangannya. Nah, yang ini pembuangan. Pembuangan air ini tembusnya ke Jatiluhur. Jadi untuk ininya apa? Bendungannya, kincirnya sebelah sana kincirnya. Tadi itu salah ya. Orang sini ini pembuangan. Jadi apalagi kalau kita ke sana indah sekali mungkin ya. Ngeliling jalan sana, set. Langsung kayak keliling ke sana, sampai ngeliling dunia Cirata. Jadi kalau naik perahu wayah gini tidak seru. Karena apa? Kan sebentar lagi mau gelap ini.
mau malam, jadi harus siang. Kalau siang indah kelihatannya ya. Dan juga para sopirnya pun sudah nggak ada, sudah pada pulang. Jadi nggak enak kalau ditaikin berlayar ke sana, nggak seru gitu ya. Ada ibu-ibu lagi nyuci di sana. Ada yang lagi nyuci si pakaiannya. Oke, sobat Riai, kita udahan yuk. Udah gelap. Jadi waktunya kita makan. Logor itu. Logor. Karena di kamera ada. Jadi kumaha? Jadi aku tuh skala teh kecil. Oh, Program diet itu berhasil. jadi mengecil. Gede, menggede tak. Kita naik dulu pesawat. Mau makan aja di sini naik pesawat. Teh, naik teh. Siap. Naik. Apa di tipe ya pembuka. Tinggal 5 mas langsung mau terima lewat dayu ada logo kayak gitu ya langsung ya tutup dari karyawan lamun rapat-rapat oh ya kuring tuur sok kadang mercon atuh kangen teh Kurang kawitan atunya. ya bangun Patos. Patos ada singkat tapi padat. Kita hartos. Kesadayana no hadir dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Semua orang sami-sami panjatkeun puji sinareng rasa syukur urang sadayana hadirat Allah Subhanahu wa taala. Parantos maparina nikmat ke urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa kumpul dina ieu haflah. Moga-moga haflah ieu dijantenkeun ku Allah berkah. Amin. Allah. Sholawat sinareng salam tetap sampai akhir zaman kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kahilap kapal keluargina sareng sadayana sahabat-sahabat para tabiin, para tabiihim sampai dugi ka urang sadayana anu masih taat, anu masih tumut kana risalah mantena. Malah mandar urang sadayana kesempatan munajat sinareng ngadoa muga urang cita-cita urang hajat urang dikabul sareng diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak wargi sadayana simkuring tim di lembaga keuangan di Bandung alhamdulillah aturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka wargi sadayana wabil khusus ka Pak RT ya, Pak RT Dimas sareng ka Pak Uloh sabab asbabna abdi simkut abdi sadaya tim dugi ka tiasa silaturahim ka ieu tempat. Kuwi ngaturkeun nuhun ka bawa-bawa wargi sadayana parantos tiasa ngalangkahkeun langkahna kaki di bumina masing-masing. Mugi-mugi Allah nyatet ka urang sadayana niat secara ikhlas kanggo milari informasi atanapi upami diniatan ibadah mugia jantan pahala kanggo urang sadaya. Maksud sinareng tujuan kami lembaga keuangan menyampaikan sekaligus memberikan informasi yang luar biasa mobil khusus ke kampung Caringin ya, ke kampung Caringin, ke wargi-wargi anu aya di kampung Caringin. Da abdi mah henteu ka kampung Caringin hunggulnya. Dari Sabang sampai Merauke pernah dijelajahi. Silaturahim teh seluas seueur wargi. Akhirna iradah Allah
dugi ka ayeuna abdi tiasa silaturahim ka dieu sanes jadwal abdi sanes schedule Pak RT sanes acara Kang Ulo mungkin Allah tos nakdirkeun abdi kedah ka dieu gitu dinten ayeuna. Nah, abdi lembaga keuangan dari tim khusus cabang Bandung anu kantorna di Jalan Buah Batu nomor 60, kantor pusat nama di Jakarta tilu, kantor pusat di Jakarta tilu. Nah margina sok abdi aya simbol tilu da kantor nage tilu di Jakarta di Gelong Baru, di Selipi, sarang di sekitaran Tanah Abang. Kantorna tilu menjulang pencakar langit. Alhamdulillah kantor tilu eta teh dari Sabang sampai Merauke nu aya di Indonesia teh teu aya nu ngontrak hiji oge. Makana abdi regreg gitu nya di program ieu teh di lembaga keuangan ieu teh da istilah khawatir teu aya. Karena naon abdi ngemut ninggal sareng di luaran gitu nya. Naros-naros kantorna teh ngontrak atarapi nu sendiri, ngontrak cenah kan gitu nya. Ada hariwang gini nya gitu. Ada hariwang aya kehariwangan. Sok sieun kantorna kamari mah namina teh eta kemudian teh gentos deui tah awet teh sok sieun kitu. Tapi alhamdulillah di tahun 75 1875 dugi ka ayeuna 2022 berkiprah parantos kirang langkung 48 tahun perusahaan ieu teh lembaga keuangan ieu teh margina langsung menerima mandat menerima amanah di kantor di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat memberikan amanah ieu lembaga keuangan teh harus dikelola. Alhamdulillah lembaga keuangan kami katunjuk gitu. Katunjuk ku kantor pusat, pemerintah pusat Jakarta. Alhamdulillah dugi ka ayeuna hampir 48 tahun ngambah dina ieu penyebaran kasayan sekaligus sareng solusi kanggo masyarakat. Alhamdulillah teu aya saalit pun teu aya sekecil pun anu mengecewakan. Alhamdulillah kamari oge dugi ka di Bandung di Hotel Sapoy Homan launching CAR Syariah atanapi lembaga keuangan Sentral Asia Raya Syariah kami launching kemarin. Alhamdulillah disakseni ku para pejabat-pejabat tinggi. Alhamdulillah dinya tos tiasa sebar ke masyarakat. Di payun simkuring wasta Kang Aji Agus rekan ieu panginten Abah Berkah biasa dipanggil sareng ieu sami Ibu Sarah, Ibu Purwatining sih. Di Bandung teh abdi parantos kiprah atanapi menjalankan program itu parantos alhamdulillah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah kirang langkung. Nah, nembe 4 tahun setengah mugi panginten dugi kadinya we da program perusahaannya mah tahun 75 nya. Seueur rancangan mah anu tos parantos wah ayeuna teh tos puluhan tahun. Margian panginten milik abdi harita tahun 2014 dugi ka ayeuna. Alhamdulillah oge bapak-bapak di dieu teh mugia biasa janten berkecimpung di lembaga keuangan ieu. Bapak-bapak tiasa membuka sayap deui. Bapak-bapak tiasa berbagi, bapak-bapak tiasa untuk ya istilah nama khairunas anfa'uhum minas saurfa ajengan teh. Margina naon? Margina lembaga keuangan ieu teh memberikan solusi ke masyarakat. Karena naon? Karena lembaga keuangan ieu teh upamina nasabah masyarakat aya di mana wae bakal nampi 3 perkara gitu nya. Perkara kahiji urang tos disadiakeun disayogikeun ku perusahaan naon nu kahiji nyaeta dana waris. Anu kaduana tos disayogikeun deui ku perusahaan ku lembaga keuangan ieu naon di dana pensiun nu kaduana. Anu katilu tah nu paling abdi diminati anu paling ku abdi resep gitu nya da ari dana pensiun dana waris mah da parantos gararaduh pangintennya di dia kalau waris ka sebagian ka masyarakat atanapi kepala putra mah tah nu janten luar biasa na nu janten ajibna teh nu katilu naon digaji setiap sasi tah eta
abdi milarian damel ka ditu terus usia sakieu mah teu anu nampi Pak. Teu aya usaha naon deui da kedah gaduh modalnya. Kedah gaduh modal. Akhirna solusi Kang Abdi nya ku abdi dibagikeun deui seueur nampi alhamdulillah biasa kengeng tiap sasi kengeng gaji tiap sasi gitu alhamdulillah nanti aya peluang di dinya aya peluang justru pemerintah teh memberikan peluang pekerjaan akhir nama sapertos abdi ayeuna usia tos kieu ya alhamdulillah geuninganana pekerjaanna oge geuning teripuh di dieu mah henteu mangwul naon lah gitu nya henteu nyepeng naon dorang pacuan alhamdulillah kumaha pekerjaanna kieu Pak silaturahim sesuai sareng guru abdi merentahkan ke abdi sing seueur silaturahim jangan banyak rezeki mah gitu saurna teh nya ku abdi diturutkeun sakumaha guru abdi anu tos arantos miwarangan kitu nya sing seueur silaturahim pasti rezeki mah hese alhamdulillah geuning di degenya rezeki mah teh hese nah bawa warga sadayana tadi tos diuningakeun di tahun 75 duwi ka 2022 teh abdi berkiprah parantos 4 tahun setengah alhamdulillah. Latar belakang abdi henteu sahebat bapak-bapak di dieu henteu. Mung abdi biasa sadidinten di pasar induk Caringin. Asli nama abdi orang Tasik. Hijrah di Tasik ka Caringin teh ka Bandung. Mung harita teh milarian lah sami kokorehnya. Koreh sahuapeun sabeuneureun di Bandung teh nya alhamdulillah teu ngalingetkeun rezeki nya ku Allah teh dipaparinan mung tiasa bertahan hidup hungkul waktu sarita di tahun 2 sampai 2014 di Caringin mah duwi ka ti kawit berdirinya pasar induk Caringin paling teh 80-an pasar induk berdiri teh dugi ka tahun 2024 teh nya alhamdulillah oge teu ngaleungit nya panginten Allah ngarizekian ke abdi teh mung tiasa nya kitu we teu tiasa nyimpen mun tiasa dituang saep deui kitu we hungkul di harita teh nya alhamdulillah tahun 2014 dugi ka ayeuna alhamdulillah santosna aya panginten Allah maparinan solusi kanggo abdi sadaya di lembaga keuangan ieu saur tatangi abdi wargi abdi di lembur mah cenah eta si Aji teh pesugihan kana naon gitu ngiprit kana naon cenah usahana kanyahoan dagang pulsa ngecarikeun pulsa di pasar induk Caringin tapi sagala kabeuli cenah kabeli mobil biasanya imah tinggalin oge cenah beres ongkos haji sagala eta cenah pesugihan ka mana gitu seueur nyaros kitu tadi di lemur abdi tapi alhamdulillahnya di carioskeun kitu abdi teu ngajantenkeun manfaat alhamdulillah bersyukur bahkan saur para ustad para ajengan oge geuning keun bae diomongkeun batur mah cenah kan ngurangan dosa lah eta sama abdi. Nah maksud sindang tujuan abdi hoyong berbagi ka dieu teh abdi sadaya hoyong berbagi ka bapak-bapak wargi sadaya nu di dieu hapunten sanes abdi menggurui punten nya sanes abdi menggurui atanapi mamatahan ngawajahi ka manuk teh sanes mung hanya berbagi supados tiasa pangintennya wargi di dieu teh kahiji yuk urang sami-sami umroh bebarengan atanapi haji bebarengan gitu sami-sami karena naon karena abdi di Center Asia Raya Lembaga Keuangan divisi ngambil divisi umroh sareng haji seueur nu sanes-sanes oge ngambil divisi mobil divisi rumah divisi sagalana aya di lembaga keuangan gabi teh mung abdi sadaya tim di dieu mah ngambil kana divisi umroh sareng haji margina naon margina ayeuna sok we kauninga ku bapak warga sadayana ongkos haji teh ayeuna di depak nami deui kirang langkung mah budgetna teh tiasa angkat sareng euih deui ka dieu teh sareng ninggalan anu ditinggalkeun teh kirang langkung 40 jutaan ayeuna namih deui kirang langkung kana 50 jutaan eta teh karena naon karena ongkos kapalna naik sareng akomodasi di ditu na ge naik atau masih tahu kirang langkung 50 sampai 60 jutaan ya teh ongkos haji teh. Nah di abdi lembaga keuangan ya teh henteu sakitu masihan solusi ke warga masyarakat di dieu teh. Teu ageng sapertos nu tadi dicarioskeun ku abdi. Mung alhamdulillah tiasa lah kajangkau ku abdi pangkat abdi tukang ecer pulsa. Nya alhamdulillah ganianan salami 4 tahun setengah kan. Alhamdulillah ongkos ke haji mah tos beres. Rorodaan tos punya.
Separe pawasa sasaungan di Bandung sakitu aya mah umi di Canaka lembur mah teh weuh gitu kan. Ai di kota teh anya. Pangawas luar biasa. Alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti urang teh syukuran teh tecekap urang baca alhamdulillah hungkul geuning nya laras. Kada aya definisi. Nah, kumaha definisi ya urang ikhtiar. Ngajalankeun syariat da moal mungkin ayeuna qul huwallahu we sanang-anang di kamar geblug sakarung kana payuna moalnya tetep ikhtiar. Syariat kedah dijalankeun artina usaha itu nya Kang nya. Nah, margina jadi aya bidang usaha. Nah, ieu urang sami-sami kerja sami sareng tim abdi supados tiasa nya minimal urang teh gaduh dana pensiun kanggo ahli waris urang sadaya. Anu kaduana dana waris kanggo putra putri urang. Kaduana dana pensiun eta. Dana pensiun margina abdi sok maca dina pribadi abdi. Da abdi moal kieu wae kan. Pasti mengalami yang namanya tua. Upamanya dikersakan ke Allah panjang usia. Saupamanya dikersakan deui maot isuk misalkan atanapi iraha wae gitu kan. Urang kan kedah persiapan dia nanya supados putra putri urang teh ulah juga urang gitu nya karunya gitu. Anu katiluna tah hasil daripada urang kaitu ka dieu teh geuningan aya uzroh na di dieu mah. Ah ya alhamdulillah henteu kerja bakti hungkul gitu. Ah ya uzroh aya buruhan gitu atuh ka dieu teh digaji setiap kaping 15 gajian gitu kan. Kaping 15 gajian gitu dia mah gajian teh kaping 15. Aya nu sanes mah kaping hiji nya jadi mah kaping 15. Nah gitu. Insyaallah bade dipaparkeun ku tim khususna Abah Berkahnya anu sebagai di bidang ieu mah IT system insyaallah dari A sampai Z secara ilmiah insyaallah moga dipahami fokus urang kupingkeun margina naon margina insyaallah saukuman urang fokus pasti bakal lebet ka dieu upami teu fokusnya eta mah aduh urang teh bari naon atuh nya urang teh hayang ka dieu ngupingkeun teh kan urang hayang terangnya hayang terang di A sampai Z gitu. Nah, pengintinya Abah Berkah sebagai tim IT system untuk menjelaskan tentang program anu dicenak ieu. Disimkuring pengintan ngomong pisanem. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus yang sudah memaparkan pembukaan apa visi misi daripada sebuah program kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT ya sebagai tuan rumah, tak lupa kepada Bapak Duloh dan bapak-bapak semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kebesarannya, ridhonya serta iradahnya, alhamdulillah hari ini saya pribadi khususnya dan tim yang lainnya dipertemukan dengan bapak-bapak semua. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwasanya kehadiran kami bukan untuk menggurui, benar, apalagi istilahnya kita satu sama lain saling menyuruh, tidak, apalagi seperti itu. Hanya izinkan kami berbagi kenapa hari ini alhamdulillah kami bisa mendapati apa yang sudah kami rasakan. Karena sederhana bapak-bapak, 2 tahun yang lalu saya bukanlah siapa-siapa sejujurnya. Saya hanya seorang tukang panggul di Pasar Induk Caringin, dan notabene saya datang dari kampung yang jauh dari sana ya, kota Tegal. Dari kota Tegal pun masih 1,5 jam lagi itu sampai ke terminalnya. Dari terminalnya masih masuk kurang lebih 2 jam ya. Jika bapak-bapak iseng buka website ataupun buka Google ataupun buka peta, insya Allah daerah saya nggak ada itu, bakatku dusun-dusunnya gitu ya. Masya Allah ya. Akan tetapi Masya Allah, walaupun saya terlahir dari anak kampung, orang tua yang miskin, saya sangat menyadari kenapa, karena itu bukan salah saya. Akan tetapi Allah memberikan pilihan terhadap saya bahwasanya ketika dirimu dilahirkan itu hak pilihan kami. Tetapi ketika kalian mau wafat, pilihlah sesuka hati kalian. Dari mana fakta ini terjadi? Jelas satu kalimat menjelaskan bahwasanya
Allah tidak akan pernah mau merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu yang merubahnya. Saya gunakan kalimat itu dengan seksama kepada hati dan pikiran saya. Saya maksimalkan, artinya apa? Boleh saya terlahir dari rahim orang miskin, boleh saya terlahir dari kampung, akan tetapi ketika saya wafat, anti bagi saya masih berdomisili di daerah yang namanya kampung miskin. Saya nggak mau, Pak. Jujur aja, saya mau pindah ke kampung kaya raya dan bermanfaat bagi sesama. Yang uniknya ini oke lah, soal kaya raya bisa jadi di luaran sana pun bisa kita mendapati. Akan tetapi bermanfaatnya bagi sesama belum tentu orang yang kaya bisa seperti itu. Nah, luar biasanya di sini alhamdulillah. 2 tahun yang lalu saya seorang tukang kuli panggul, hari ini kecil-kecilnya kurang lebih lah penghasilan saya di angka 6 sampai 8 juta per bulan. Dan luar biasanya gaji yang saya dapati akibat syariat, saya membantu mitra-mitra saya dapat uang. Yang luar biasa, keberadaan kita di program ini tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada karyawan, apalagi bos. Yang ada kita semua bermitra. Nah, bahasa mitra bagi saya adalah sederhana. Tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah. Hanya pembedanya satu kalimat. Apa? Kami, katakanlah saya pribadi, lebih awal 2 tahun yang lalu Allah berikan informasi ini. 2 tahun yang lalu saya menerima informasi ini dan izinkan hari ini saya berbagi kepada bapak-bapak. Kenapa? Karena saya merasai betapa bahagianya berada di komunitas ini. Sangat bahagia bapak-bapak. Dulu ketika ada orang nelpon saya beda bahasanya. Bah di mana kene? Ayah ji di rumah. Milu bongkar moal bahasanya teh. Kan tengen apanya? Ya karena kita butuh hampura ji kes kedap abah kaditu. Oh gancangnya pareuman. Nah nyebut assalamualaikum tadi pareuman. Nah Allah. Tapi enggak apa-apa. Yang sangat luar biasa, mantan bos saya dulu hari ini jadi mitra saya, Pak. Dendam saya, Pak, tah hantepkeun ningali ayeuna mah. Dulu mah di atas saya, ayeuna mah alhamdulillah. Dan nelpon age benten, Pak. Assalamualaikum, Mbah, manawi dinten ieu kaping sakieu aya waktosna dihaturan linggih ka bumi. Cia, bahasana tos benten, Pak. Bener? Diulam saya ke Majalengka. Diulam saya ke Tasik. Alhamdulillah sampai mitra saya sampai di Saudi Arabia. Walaupun memang sama orang Indonesia juga, beliau sebagai pekerja ataupun TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Saya sampaikan program ini alhamdulillah. Teman-teman saya yang di TKI ini alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau menyadari tidak selamanya bisa bekerja di luaran sana. Ada masanya dia kembali, setelah kembali apa bekalnya? Boleh dia membawa bekal dari sana. Aing ngarangan dia nganggur mah, anggur sayapnya banyak. Nah, dengan program ini insya Allah Pak, setiap kita benar ditawarkan yang namanya, yang pertama ada dana pensiun. Bagaimana caranya? Jika demikian izinkan saya berdiri Pak ya, untuk menyampaikan Pak, mohon maaf, bukan tujuan saya melebihi tinggi daripada bapak-bapak. Akan tetapi di sini saya mengingat ke SD kembali ya. Dulu saya SD pakai bor, pakai kapur. Oh gini-gini pernah sekolah SD Pak. Apa namanya? tes aman. Kauningnya Pak ya? Oke. Bismillah, bapak-bapak yang saya cintai, bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan apa yang telah diberikan perusahaan kepada saya. Nah, nama perusahaannya bapak-bapak, mungkin bapak-bapak pernah mendengar yang namanya PT Sentral Asia Raya. Pernah dengar nggak Pak? Belum ya? Nah, maka alhamdulillah hari ini insya Allah saya kasih informasinya Pak. Sentral Asia Raya dilahirkan sejak tahun 1975. Suara Anda ya. 1975 tepat pada tanggal 30 di bulan April Pak. Iya nih. Ngekat tempo. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Pak ya? Oke lah. Nanti suara saya sedikit diperkeras nggak apa-apa ya. Nah, dari 1975 hingga kemarin Bapak-bapak sampai 2014 seperti yang Pak Haji tadi sampaikan, program ini hanya dimasuki oleh konglomerasi ke atas atau konglomerat ke atas. Wong cili kayak saya, gembel kayak saya tidak diberikan hak untuk masuk. Kenapa? Mohon maaf. Karena Sentral Asia Raya hanya mau bekerja sama dengan siapa? Dengan para investor. Ay kira-kira kuli panggul, gembel caringin, kalau buat investor tuh Pak. Sehebat apapun saya meratap, tidak ada kesempatan saat itu. Nah, yang mana daripada Sentral Asia Raya ini bekerja sama dengan para investor, maka
investor begitu kuatnya memilih CAR ini, alasannya kuat Pak. Karena Sentral Asia Raya anak perusahaan daripada kerajaan milik Salim Group. Ini Pak. Salim Group ini adalah pemilik perusahaan yang pertama, ada namanya Indofood. Tahu Pak ya? Nah, Indomie. Terus ada lagi apalah yang jelas, saus dan sebagainya. Betul Pak? Indofood, ada juga Indomobil, ada juga Indosemen, ada juga Indomart, ada juga Unilever. Banyak Pak. Kurang lebih perusahaan tersebut, Bapak Antoni Salim dengan Salim Groupnya memiliki kurang lebih 1.500 perusahaan. Maka Bapak Antoni Salim yang saya uraikan tadi adalah orang terkaya nomor 3 Pak di Indonesia. Jadi yang terkaya di Indonesia hari ini kita udah mulai tahu Pak ya, Bapak Antoni Salim. Nah, yang mana uang para investor ini Bapak dikelolakan di kerajaan yang tadi saya sampaikan perusahaannya. Ya. Tentu ada nilai bagi hasil. Nilai bagi hasilnya yang alhamdulillah Pak sifatnya mudharabah atau bagi hasil. Berapa besarnya? Kisaran angka 6%, 14%, sampai 20% Pak setiap tahun. Dan ini sudah membuktikan yang kaya makin kaya, yang miskin nanti juga kaya insya Allah. Amin. Karena dulu sudah membuktikan yang kaya makin kaya. Tiba masanya alhamdulillah Bapak Antoni Salim berpikir realita. Saya hidup di Indonesia, saya berdiri di Indonesia, maka tiba saatnya wajib anak bangsa dari menengah ke bawah wajib kaya raya. Itu target beliau. Makanya saya sangat mendukung Pak. Bagaimana caranya? Sangat sederhana Pak. Kita hanya diajarkan, mari sisihkan recehan penghasilan kita. Berapa? 12.000 perak satu hari. Ya Allah ya kami, 12.000 perak. Takran seorang kuli panggul. Mampu tuh Pak? Pasti mampu. Yang luar biasa, dengan angka 12.000 perak tadi, kita sudah dinobatkan menjadi seorang investor Bapak. Recehan 12.000 tadi dikelolakan di perusahaan yang sama, bagi hasil yang sama, hanya bedanya dulu mah investor kelas kakap, kita mah kelas teri dibagi 12. Ada 12.000. Artos alit, betul? Nah, cara mainnya seperti apa? Sederhana. Katakanlah angka 12.000 kita kali 1 bulan 30 hari, maka ketemu angka 360.000. Yang disetor ke perusahaan hanya 350.000 saja Pak setiap bulan. 350.000 mari kita kalikan selama 12 atau 1 tahun, maka ketemu angka 4.200.000. Nah, setelah angka 4.200.000 ini hitungan tahunan Pak. Maka 4,2 kita kali 5 tahun. Terkumpul dana sebesar 21 juta. Setelah terkumpul dana 21 juta, selesai sudah kita menyisihkan. Jika bahasanya mau disebut nabung, selesai sudah kita nabung. Berarti lamian kene abah dulu sekolah SD dah dulu mah di Lembur Abah di Tegal anu kacida tebihna. Sekolah teh 6 tahun SD mah Pak. Sami ini. Oh, sami ya. Berarti masih kena lami sekolah SD tibatan menyisihkan. Nah, kewajiban kita hanya 5 tahun Pak. Mari kita lihat hak yang akan kita peroleh. Tadi kewajiban, sekarang kita bahas hak kita Pak. Sederhana. Ketika angka 21 juta ini sudah terkumpul, perusahaan akan membuat tabungan kita menjadi 2 tabungan Pak. Artinya gini, masuk dia ke tabungan proteksi, ada juga masuk tabungan investasi. Jadi uang kita itu masuk ke 2 laci, ya. Nah, dari 21 juta selama 5 tahun, tabungan proteksinya hanya ngambil 4,5 juta saja Pak. Selebihnya ada angka 16.500.000 yang masuk ke tabungan investasi. Ini Pak. Jadi bapak-bapak ketika nabung di sini selama 5 tahun, angkanya baru 16.500.000 karena dibagi 2. Yang luar biasanya Pak, hebatnya sistem ini, ketika kita masuk angka 350.000 itu langsung dikelolakan, nggak nunggu dulu 5 tahun. Maka di usia pas 5 tahun kita nabung selesai Bapak, uang kita sudah di angka kisaran 24 juta. Maka kalimat kami menyampaikan dengan angka 24 juta, insya Allah Ta'ala 5 tahun yang akan datang kita bisa umroh berjamaah. Dengan apa? Dengan dana ini maksudnya Pak.
daripada kita istilahnya berhajat ingin umroh, berhajat ingin haji, tetapi tidak ada melakukan muftoronan. Artinya tidak ada laku tindakan. Cukup dengan bahasa lain teu hayang, udah kumahanya. Bukan dengan cara seperti itu. Betul? Tapi kita melakukan tindakan nyata. Karena tadi ketika Pak Uloh nyuguhan Pak Uloh, Bapak RT nyuguhan kopi ke Abah berpikir ini kopi rasanya gimana? Daripada penasaran lebih baik melakukan muftoronan. Masukkan ke mulut, oh ternyata amisna aya, pahitna aya. Mau dipikir-pikir istilahnya, kumahanya rasanya kopinya, tapi udah enggak ada, cobaan aja udah selesai. Nah artinya dengan kita mau melakukan insya Allah Ta'ala Pak, 5 tahun yang akan datang kita bisa umroh berjamaah, amin. Amin. Nah Pak, ketika uang ini menjadi 24 juta, jika mau diambil silahkan. Tetapi anggap uang ini belum mau bapak-bapak ambil. Kita sudah stop nabung, bahasa nabung, menyisihkan, stop menyisihkan. Tetapi uang ini kembali lagi Pak dikelolakan. Maka yang terjadi ketika usia 10 tahun uang kita terjadi, nabung sudah berhenti, sudah jadi angka 58 juta Pak. Cekap tukang ibadah haji Pak. Kirang-kirang sedikit mah gampil Pak, kantun SMS Pak Haji. Pak Haji atuh gantiannya. Siap. Ya, jika uang ini mau diambil monggo, tetapi jika tidak maka uang ini kembali dikelolakan. Hingga di usia 15 tahun uang kita sudah di angka 143 juta. Di 20 tahun uang kita sudah di angka 360 juta. Di usia 26 tahun uang kita sudah di angka 1 miliar Pak. Bayangkan, 26 tahun yang akan datang minimalnya ada kesempatan seorang kita punya uang 1 miliar. Sederhana Pak, bagi saya 26 tahun adalah waktu yang sangat cepat. Untuk apa? Untuk punya uang 1 miliar. Nah Abah bisa ngobrol gitu, yuk kita ambil kesederhanaan. Katakan Bapak Haji ini kan bos BR Leading ya, di Pasar Induk Caringin. Beliau nabung katakan di luar CAR 1 juta. Simpan hasilnya, sisanya dimakan. Nyimpen 1 juta per bulan. Bapak Haji nyimpen uang 1 juta per bulan ditabungkan selama 1000 bulan. Ya, maka akan terkumpul dana 1 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan 1000 bulan ini jika kita buat tahun itu 83 tahun. 83 tahun orang nabung nembe kado atau 1 miliar. Sedangkan di sini nabung 5 tahun, diamkan 26 tahun jadi 1 miliar. Laras Pak, Abah nyebatin cepat. Seandainya Bapak Haji kekeh maunya di sana, oke lah dia menabung rutin selama 1000 bulan, akhirnya dapat uang 1 miliar. Dalam usia berapa? 83 tahun. Tujuannya katakanlah ingin membeli rumah yang sebesar 1 miliar. Tercapai, umurnya panjang, Allah dipanjangkan umur 83 tahun ke depannya, amin. Nah, omatnya dia nggak kabaya kan sekarang usia berapa? 43 lah, tambah 83 kumaha umur kan? Geus kabaya betul? Lempang geus teu pukul. Giliran datang tak ka developer ataupun ke mana perumahan, mau atuh ngagondol 1 miliar. Datang ka ditu. Lila nepi na teh betul. Begitu nyampe Pak, saya mau beli rumah yang berapa? Yang 1 miliar. Oh, yang 1 miliar mah ini Pak, yang kecil. Betul? Karena harga juga akan naik kembali. Contoh dulu. Ketika saya mengawali rokok Ji Samsu, ya, ada kan dulu rokoknya yang biasa ya. Itu demi Allah, jika saya nggak salah ingatan saat itu, saya belanja rokok 3 batang ini 1000 perak. Dulu. Sekarang 1 batang berapa? 2000. Dulu 1003, sekarang 2000 1 batang. Pak Haji mau uang yang 1 miliar ngelihat rumah batur agung 1 miliar harga ngumpulkan. Pas nepi ka ditu usia aku mah begitu datang harga 1 miliar, ya Allah diberes sagede kontrakan. Betul? Maka maksudnya gimana? Indonesia Raya tercinta ini mohon maaf, kita terlindas dengan yang namanya inflasi. Apa inflasi? Penggerogotan nilai mata uang. Dulu mah cebeja paribasanya atas paling ageng teh kan 10.000. Aya carita muncul 50.000, kan mikir atas teh, Allah 50.000 kumaha mulanganana leres mikir heula. Akhirnya 50.000 datang.
Di dalam fotonya itu Pak Harto lagi senyum, betul ya? Masih ingat kita. Ada lagi berita, rek muncul 100.000. Bingung mikiran anak, kumaha rek mulangan anak, betul? Karena nilai menurut kita gede. Sekarang punten anak jajan dibawakan atas 100.000 udah pede, betul? Ya Allah ya kan. Nah artinya ketika hari ini kita bercerita 1 miliar, keke Pak Haji yang di situ. Ayeuna ngabayangkeun 1 miliar imah gede, pas waktuna ya Allah ya kan. Betul? Ternyata di pasien imah teh seageun kontrakan lah katakan. Nah, udah terlalu lama inflasi menyerat kita. Akhirnya apa? Pak Haji harusnya panjang umur dengan syariatnya ini melihat kejadian itu, alhamdulillah di situ sakau. Kan gitu. Betul ya? Ngumpulkan salila-lila ternyata lain imah impian udah didapat. Malah terjadi stroke tiba-tiba. Tong diaminkeun nya mah nya. Can nguping bah 120 tahun usiana. Ya, berarti kan kemungkinan besar ini, mohon maaf, bukan sebuah doa. Ketika beliau hari ini usianya 40 sekian tahun tambah 83, berarti kan di atas 100 tahun, betul? Menurut paham sekarang ini rata-rata jika 100 tahun itu rata-rata sudah ada di bawah tanah, bukan lagi di atas tanah, betul? Artinya dengan konteks ini, Pak, insya Allah kita bisa merasai memiliki angka 1 miliar tadi. Nah, dari 1 miliar ini karena ada pengembangan bagi hasil terus menerus, maka kita akan kebagian angka 500.000 di dalam satu harinya. Pensiunan kita bisa mendapati angka 500.000. Kenapa? Karena dari 2014 ini Pak, CAR meluncurkan produk yang namanya 3I kata Pak Haji tadi. Yang pertama ada dia dana pensiun. Yang kedua ada dia dana waris. Yang ketiga ada dia gaji setiap bulan. Dan dana pensiun ini Pak, dengan pemaparan ini, endingnya seorang kita diberikan penawaran angka 500.000 setiap hari. Demi Allah bagi saya sebuah kebanggaan Pak. Gembel seperti saya ditawarkan pensiunan 500.000 setiap hari. Modal syarat hanya KTP. Modal syarat hanya kartu keluarga. Modal syarat hanya sisihkan 12.000 perak satu hari. Sederhana Pak. Saya ikut atau tidak ikut 12.000 bakal saya emal Pak. Bapak ikut atau tidak 12.000 pasti habis gak Pak? Habis. Artinya dengan 12.000 hanya 5 tahun saja kita bisa menikmati 500.000 setiap hari kapan di masa pensiun. Saya tidak akan mengatakan di masa tua ya, karena mayoritas rata-rata di sini kan udah umuran, betul. Lebih baik kita ngomongin masa pensiun. Nah, yang kedua, kita juga bisa memberikan dana waris, Pak. Minimal kepada ahli waris kita sebesar berapa? 21 juta. Kok bisa? Bisa, Pak. Sederhana. Mungkin dengan bahasa ini kita ambil kata kutip bahasa menabung, betul Pak? Nah, menabung di bank, ini contoh. Saya menabung di bank. Bapak menabung di CAR. Katakan nabung sama-sama 350. Punten jangan diaminkan, katakan saya nabung di bank bulan depan meninggal. Yang dikembalikan sama bank ke saya atau ke ahli waris saya, uang yang mana Pak? 350. Uang yang 350 tentu sudah dipotong administrasi apa dan sebagainya. Betul? Ahli warisnya dikasihkanlah 350 kurang lebih, betul? Nah, luar biasanya kita join di sini katakan baru nabung 1 kali, Pak. 1 kali berarti berapa? 350. 350.000. Ternyata namanya umur kita nggak tahu. Betul, Pak? Betul. Ternyata si tersebut meninggal. Ya. Katakan si tersebut meninggal. Ketika dia ikut nabung hari ini 350.000, katakan bulan depan dia meninggal. Luar biasanya Pak. Uang yang sudah masuk nilai investasinya dikembalikan sama siapa yang menabung, ahli warisnya. Dan ahli warisnya berhak angka 21 juta. Ini jelas ditandai daripada buku perjanjian kami. Nanti saya coba perlihatkan kepada bapak-bapak. Yang udah dibuka? Nah, ini Pak, saya kali pertamanya ini membuka entah nama siapa ya. Yang jelas di dalam buku ini ada namanya Ibu Murwati Ningsi, betul Bang? Betul ya? Bapak masih terlihat Pak? Ibu Murwati Ningsi Pak ya? Betul? Nah, Ibu Murwati Ningsi ini adalah beliau, betul? Nah, saya pikir udah ganti Pak ya, makanya saya tanya dulu. Ibu Murwati Ningsi, di dalam buku ini Pak, selain nama si penabung, ya, terdaftar juga nama Fitri Ayu Pangesti. Kita cari tahu siapa si Fitri Ayu Pangesti. Oh ternyata anak Pak.
di sini dituliskan anak, betul? Nah, ketika ada apa-apa dengan Ibu Murwati Ningsih yang tadi nabung 350.000, maka ketika ibu ini wafat, katakan nama Fitri Ayu Pangesti yang sifatnya anak berhak akan dana 21 juta walau Ibu Ningsih baru nabung 1 kali. Yang luar biasanya, alhamdulillah, saya punya mitra di Tasik, Pak, Salopa. Baru nabung 1 kali, karena dia nabung endingnya dimarahin sama bapaknya, sama ibunya, sama keluarganya. Akhirnya bulan kedua tenabung. Pendak sareng ngajarna, katakan bahasa ngajak, menghindar. Bulan kedua tidak nabung, bulan ketiga nggak nabung. Dia pikir udah eureun, katakanlah gitu. Ternyata di bulan keempat wafat. Ya Allah ya Karim. Luar biasanya Pak, kami urus, kami bantu dan sebagainya. Alhamdulillah dari keluarganya cair, dari perusahaan cair 21 juta dan diberikan sama keluarganya. Ketika uangnya cair, yang tadinya nggak setuju mengatakan, aduh kasih penuh, pokoknya sekali sebut lah. Pokoknya mah anaknya pinter mah, naon teh. Tadinya nggak setuju Pak. Artos lungsur ngadak-ngadak jadi anak aing pang benerna, pang bagerna cenah gitu. Kenapa? Ternyata biaya menghadapi ataupun mengurus jenazah kematian kan bukan uang sedikit Pak. Betul ya? Apalagi di Bandung, satu makam aja kisaran 4 juta Pak. Belum yang menggalinya. Belum biaya 1 sampai 7 sampai 40 hari kan suka ada pengajian seperti itu Pak ya. Nah, luar biasanya siapapun di antara kita yang wafat diberikan dana minimal 21 juta. Ada juga yang dapat 42 juta ketika dia nabungnya 700. Ada juga yang mereka istilahnya dapat 60 juta ketika si tersebut nabungnya sebesar 1 juta. Makanya di sini tanpa batas, Pak. Berapapun Bapak sanggup untuk ikut nabung, kami tidak membatasi. Hanya berkata minimal ada nama kita. Kenapa? Sederhana, Pak. Rokok ini berapa harganya? 22, Pak ya. Dari setengah rokok ini, katakanlah kita masih bisa menabung. Apakah kita harus berhenti merokok? Kan tidak, Pak ya. Hanya katakanlah paham sederhananya waktu SD kita diajarkan menabung pangkal kaya, belajar pangkal pandai. Kenapa ya Bang orang Indonesia kok banyaknya yang miskin? Jawabannya ketahuan, jarang mau nabung. Udah selesai. Karena pangkalnya udah kaya sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pak, sederhana mari kita buat ya. Tadi seorang abah menyampaikan Pak, hanya dengan angka berapa per hari Pak? 12.000. Per bulan berapa? 350. Selama berapa tahun? 5 tahun. Nah, jika angka 12.000 dan 350.000 di setiap bulan sampai ke 5 tahun, saya di sini akan coba mengajak bapak-bapak agar nabung bapak-bapak dari kantongnya itu hanya 1 kali saja. Selebihnya ada yang bayarkan. Mau atau tidak, Pak? Mau. Ya, 350.000 aja udah ringan banget. Apalagi nabungnya hanya 1 kali, selanjutnya ada yang membayarkan. Bukan berarti tidak nabung Pak ya. Nabung tetap, tetapi ada yang membayarkan. Sederhana Pak. Jadi konteksnya Pak, di sini seperti ini Pak. Contoh nih, ya. Saya pinjam 1 nama di sini. Bapak namanya siapa Pak? Izin? Bapak Dadi. Gari. Ya. Di sini katakan ada Bapak Gari nih. Bapak Gari. Nih. Katakan Bapak Gari ikut nabung yang berapa? Yang 50.000 buat ID pendaftaran, yang 350.000 katakan nabung yang pertama. Anggap angka terkumpul hanya 400.000. Berarti Bapak Gari hanya mengumpulkan dana 400.000. Mari kita sama-sama Bapak, mental kita gantikan daripada mental penabung menjadi mental pembisnis. Yang tadinya 400.000 ini kita nabung, tetapi mentalnya kita ganti jadi mental bisnis. Maka jadikan kalimat ini sebagai modal. Sederhana Pak. Kalimat yang harus kita uraikan kepada teman sana saudara ketika kita sudah ada di dalamnya. Yang pertama, lakukan aja silaturahim. Pak, punten, ada atau tidak ada di bisnis ini silaturahim sering terjalin? Yang kedua, di dalam silaturahim cukup melakukan sebuah obrolan, diskusi, yaitu dengan paham sederhana ngobrol. Silaturahim dan ngobrol itulah pekerjaan kami Pak. Dan pekerjaan bapak-bapak nantinya. Sederhana. Dari paham obrolannya tentu ada yang harus diobrolkan, betul Pak ya. Maka catat baik-baik dalam pikiran kita. Obrolan kita hanya 2 perkara. Contoh, seorang saya silaturahim ke Pak Haji.
silaturahim kami terjadi, betul? Nah, selanjutnya Pak, alhamdulillah hiji abah teh hoyong silaturahim ka bapak teh leres, nu kaduana bade nguningakeun Pak. Alhamdulillah saestuna nya gegembel kieu Pak, abi tos gaduh pensiunan ayeuna mah. Di mana abah enjing pageto maot insyaallah bakal maparinan warisan minimal 21 juta. Piraku Pak Haji teu kabita kan gitu judulna. Nah, ketika Pak Haji kumaha bah caranya? Kita menyadari kita belum bisa menyampaikan, betul? Nah, perkawis cara nama kieu Pak Haji, insyaallah dinten naon kaping sabaraha tabu sabaraha hayu urang tempel di daerah nu tos ditunjuk urang misal. Nanti dari Bandung akan datang untuk menyampaikan. Bisa dipahami ya? Nah, hingga akhirnya katakan terkumpullah seperti ini. Akhirnya yang terjadi, contoh, Bapak Gali membawa satu orang, namanya si A misal. Ya, nih. Ketika A ini nabungnya berapa? 305. Maka seorang Bapak Gali dibayar sama perusahaan sebesar berapa? 50.000. Hiji tah. Upami Bapak Gali membawa 2 berarti jeung si B. Gaji Bapak sabar kira-kira? 100. Jika Bapak Gali membawa 3 orang termasuk si C, jadi gaji Bapak Gali berapa? 500 Pak di dia. Hiji 50, 2 100, nah ai tilu jadi gope. Kan bahasana ai itu mah gope Pak, ai dia 500 anggar. Artinya apa Pak? Saya, kita, Bapak Gali dan Bapak-bapak semua asal ada 3 orang, berarti gajinya 5. Katakan nabung tadi sabaraha? 300. Nah, candak 500 nah. Dah masuk ke rekening urang eta betul? Candak 500 nah tabungkeun kanggo sasi payun sabaraha? 3,5. Aya langkung 150. Tah, 150 eta teh kanggo silaturahim deui kasih A, kasih B, kasih C. A, B, C yuk urang ngariung yuk. Aya naon Pak? Ngariung we pokona mah. Saya bade berbagi informasi HD. Akhirnya dongap deui A B C teh. Leres? Iya. Kieu A nuhun pisan, antum tos ngiring nabung. B hatur nuhun pisan, antum tos ngiring nabung. C hatur nuhun pisan, antum tos ngiring nabung. Saestuna saya teh gaduh rezeki sakieu. Ngan berhubung rezeki namung sakieu, ku saya ditabungkeun heula 3,5. Betul? Aya 150, aya mah urang ngaliwat bebabarengan. Betul? Berbagi kenikmatan. Nah, akhirnya A dan B bertanya, nah apa aja teh sakitu tiasa buktosna kan kabukti kieu. Muhun calana kumaha? Tiluan gaduh teu temen tiluan. Kinter-kinter Pak. Di alam dunia pasti teu gaduh tiluan. Pasti Pak. Ketika A ini bawa 3, C ini bawa 3, D ini bawa 3, maka A gajinya sabaraha Pak? 500. Kan Bapak 500 tadi. Betul? Ketika B bawa 3, B gajinya sabaraha? C bawa 3, C gajinya sabaraha? Terus naon atuh Bak keuntungan buat Bapak Gali tuh baru nyumput naroskeun tadi. Kan saya sudah tidak bawa lagi. Luar biasanya Bapak Gali digaji 700. 700 dicandak. Betul? Tabungkeun lah sabaraha? 150. Aya langkung sabaraha? Akhirnya tiluan dewe nu dipanggil nama. Ngamanggil dewa Pak kunaon? Heuh aya rezeki deui saya teh. Kamari menang sakieu, menang 700. Ayo orang makan-makan deh. Nah apa kumaha carana? Ente nu tiluan kira-kira boga teu babaturan? Boga bantuan gitu Pak. Akhirnya mereka membantu. Setiap kita di sini akan masing-masing bawa 3 Pak. Dan selanjutnya tadinya Bapak Gali punya gaji 5. Di bulan kedua 700. Di bulan ketiga 1,5 juta. Di bulan keempat 3 juta. Di bulan kelima 6 juta. Di bulan ketujuh 20 juta. Di bulan ke-8 kurang lebih mohon maaf rata-rata kurang lebih 100 juta setiap bulan. Ya Allah ya Karim. Bapak-bapak yang terhormat, seorang saya ditawarkan gaji sampai angka ratusan juta setiap bulan. Wallah demi Allah saat ini saya belum mendapati, tetapi saya menuju ke sana. Bahasa anak-anak gaul zaman sekarang apa? OTW 100 juta gitu Pak. Laras, jika seorang Kang Ulo punten, Kang Ulo aktivitas di mana? Di Bandung, nyupir. Ya. Nah, saya mau nanya, Kang Ulo kapan OTW 100 juta? Kan nggak bisa jawab, betul? Tetapi ketika siapapun bertanya kepada saya, Pak, kapan antum punya uang 100 juta? Saya bisa hitung, Pak. Dan alhamdulillah, walaupun saya penghasilan baru kecil Pak di sini, mohon maaf 6 sampai 8 juta, tetapi bagi saya sudah menikmati. Kenapa? Saya punya gaji 6 sampai 8 juta, Pak. Kinten-kinten. UMR Bandung sabaraha sih?
2.800.000. Betul? Untuk mendapatkan angka 2 juta sekian, butuh proses berapa tahun? Betul? Saya mah sekarang 8 juta, Pak. Dengan mengucap bismillah, bulan depan bisa jadi 20 juta. Amin. Amin. Alhamdulillah, nanti dibagi ya. Iya. Amin, ya udah tarik. Itu Pak. Jadi setiap kita bisa. Yang nyamannya lagi di bisnis ini, di program ini Pak. Punten. Tugas Bapak tadi hanya bawa berapa orang? 3. Yang 3 apakah Bapak yang cerita atau cukup kumpulkan? Kumpulkan saja Pak. Biarkan Mbak Abah, kami tim yang menyampaikan sampai serak pun no problem. Yang penting mohon maaf, setiap mitra wajib sukses Pak. Itu prinsip saya. Demi Allah itu prinsip saya Pak. Makanya bagi saya tidak ada letih, lesu, capek. Enggak ada. Saya sudah cukup capek dari kecil dilahirkan sampai sekarang saya sudah capek. Maka ketika untuk meraih kesuksesan saya tidak ada lagi bahasa capek. Kenapa? Dak capek mah pagaweanana. Ribu mangges pagaweanana. Kapoe kapanasan mangges pagaweanana. Betul Pak? Nah sekarang saya capek-capek lagi ngobrol. Ngesangan ki dak kopi aya. Meureun ke liwat aya gitu. Kalau kan kumaha murid Jainuddin itu jadi kieu bahasa. Nah, jadi mohon maaf Bapak-bapak, hanya sebatas silaturahim dan ngobrol. Katakanlah Bapak 1 bulan 3 orang saja Pak. Berarti 10 peso berhasil lebih Pak. Bapak hanya butuh 3 orang saja. Betul? Dalam bisnis kan 3, betul? Berarti upami 10 dinten Priogi Jambi sabar siki. Hanya 1 Pak. 10 kali kita silaturahim nu dibutuhkeun hi 30 kali kita silaturahim yang dibutuhkannya setelah 3 lunas sudah pekerjaan Bapak. Cukup bantu yang 3 dapat uang. Ternyata ngabantu anu 3 urang menang di artos. Luar biasa namanya Pak. Nu dihanapna damel dibantu alhamdulillah. Makanya alhamdulillah beliau kurang lebih angka 10 sampai 20 juta bisa masuk ke rekeningnya. Saya jujur Pak, beliau yang mengarahkan dan mengajak saya jujur. Walaupun hari ini sekarang saya dinobatkan sebagai presiden marketingnya, jujur aja. Akan tetapi beliau yang mengajak saya. Artinya gini, aya dosa tepa hukumna seorang guru seperti ini muridnya bisa naik. Dosa tuh Pak? Nggak ada dosa, betul. Maka ketika saya diajak sama beliau, target saya yang pertama adalah Bapak Haji wajib saya salib. Itu bahasa saya. Coba lamun Kang Epul damel di kantor. Katakanlah direktur. Saya datang, Kang Epul bade disalib ku Abada sigana maka Gunung Kidul. Betul? Tapi Pak Haji mah alhamdulillah Mang. Itu luar biasanya. Jadi setiap kita di sini Masya Allah Pak, demi Allah, ada teman saya, mitra saya berusia kurang lebih 73 tahun. Hanya silaturahim dan melakukan kontak bisnis seperti ini Bapak, alhamdulillah gajinya jelek-jeleknya ada sampai di angka 5 sampai 10 juta setiap bulan. Kerja hanya silaturahim. Maka dengan mengucap bismillah saya sudah komitmen dengan beliau. Ketika kita udah memulai acara program ini bismillah setiap minggu hayu. Kapanpun kita, ya hayu, kita sama-sama susah, apa susahnya? 3 orang saja kok, 3 orang saja. Nggak banyak sealam dunia yang kita butuhkan, hanya berapa Pak? 3. Lamun 3 wae orang ngerasa tersanggup dan temampu punten ulah elek nu maut tiasa ngondang nu ngagotong sabaraha? Patan. Goreng-gorengna opat nah jelema hirup kiluan wae teu bisa. Betul Pak ya? Jadi seperti itu Pak. Jadi dengan mengucap bismillah Bapak, dulu saya 2 tahun yang lalu dipertanyakan ketika beliau dan leadernya presentasi, ada pertanyaan Pak, jujur saya melantunkan pertanyaan saat itu. Yang saya pertanyakan yang pertama apa? Mohon maaf Ji, apa persyaratannya? Karena saya khawatir Pak, program sehebat ini disampaikan sedemikian detailnya, khawatir. Yang dibutuhkan adalah pendidikan tinggi, sajadah, ijazah bagus. Maka yang pertama saya pertanyakan adalah apa persyaratannya? Beliau mengatakan, Abah punya KTP? Ada Ji. Alhamdulillah. Kakak ada Ji. Alhamdulillah. Ternyata hanya cukup itu. Semangat Pak, gabung. Pas gabung ternyata KTP-nya jadul. Alhamdulillah Pak, saya ya
mungkin sejarah cair ya, sejarah cair yang paling rudet di input itu saya kayaknya. Genep bulan Kang Ulo. Baru approve 6 bulan, 1 tahun baru dapat buku. Kang Ulo dapat buku seberapa hari? 2 minggu ya, saya 1 tahun. Approve nawai ya Allah ya kali, bah ganti ku KTP ya diganti, tuh bisa kena arek ngeusaan harita kan. Sigana aing teh aku ku negara teh. Tapi alhamdulillah berkah perjuangan dan doa, alhamdulillah kesana kemari ke Disdagub apa dan sebagainya lah. Akhirnya nomor nik saya diakui sama negara. Yang namanya Abah Berkah sekarang sudah menjadi penduduk Indonesia yang sah. Kumaha saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Nah sekarang bapak-bapak, join hari ini asal ada IKTP saja, saya pastikan dalam beberapa hari pasti approve. Nabung 1 kali amit-amit jabang bayi, katakanlah misal cakap bulan depan meninggal, nabung baru 1 kali, ahli waris bisa mendapati angka 21 juta. Kenapa kita harus ada di program 3i? Yang pertama, Anisa ayat 9 menjelaskan, dan jangan pernah kalian wafat dengan meninggalkan keturunan yang lemah. Monggo sepulangnya dari sini buka Anisa ayat 9. Yang kedua, Al-Baqarah 240. Hai kaum Adam, siapa? Saya mengaku saya kaum Adam, Pak. Wajib bagi kalian menafkahi istri-istri kalian 1 tahun lamanya ketika kalian telah tiada. Bahasa telah tiada. Hirupnya atau kos mau kamu loh. Saya masih ditanggungkan tanggung jawab 1 tahun setelah saya pergi. Artinya saya meninggal. Berarti kita harus punya tabungan yang harus diberikan kepada anak istri. Ya Allah ya Karim. Yang ketiga, misal cakap, hari Islam mengajarkan kita meninggal bawa hutang atau ente Pak? Itu ya. Maaf cakap, seorang saya katakan punya utang 1 juta yang notabene belum kebayar. Hek tiba-tiba misal cakap, jangan diaminkan. Misal cakap seorang saya meninggal, betul? Ketika saya meninggal, kira-kira nu ngagaduhan sametan eta dongkap mau ka bumi? Pasti dongkap, betul? Nyi, lamun nyi maka pamajikan, lamun ibu mun ibu teh mah bahwasanya yang namanya Berkah itu punya hutang ke saya, ini kwitansinya. Betul? Maka hutang itu kan wajib dibayar. Kira-kira pemajikan geumur daya 21 juta. Geumur kira-kira. Oh, 1 jutanya Pak canda 1 juta. Lah kasih kan ada langkung 20 juta. Tiba-tiba besoknya datang debt collector punya hutang 100 juta, tak kakare ngambak sih kan. Tapi insya Allah ya. Nah, artinya Bapak-bapak, saya mensiasati dan menyikapi kalimat ini adalah salah satu cara kita untuk lebih langit. Yang pertama, cara kita untuk beribadah, insya Allah ada cara untuk mengumpulkan dananya. Yang kedua, saat kita pergi sudah diberikan jalan sama perusahaan. Sederhananya Pak, ketika si akang ini nganjuk motor Pak, hek maut, kegete dibayaran Pak motornya, wajib dibayaran betul. Tetapi janji kita di sini tadi berapa? 60 bulan. Baru bayar 1 kali, berarti kan sangkutan ke perusahaan teh aya kene 50 sah. Luar biasanya Pak, sangkutannya dilunaskan. Justru malah dikasih ahli warisnya 21 juta. Artinya Pak, mari kita sama-sama berpikir apa yang akan bisa kita berikan kepada ahli waris. Benar Pak, kita tawakal benar. Benar Pak, kita sabar benar. Benar Pak, kita istilahnya takarub kepada Allah, lapar pun rela apa dan sebagainya, benar. Itu kita, belum tentu ahli waris dan keluarga Pak. Karena tidak sedikit ajengan ulama anaknya bangsat. Betul? Kenapa? Karena faktor ekonomi. Minimalnya dengan adanya program ini Bapak-bapak, kita mah nggak tahu semua soal umur, apa salahnya kita menjaga. Pun itu salah satu daripada pesan baginda Rasul, jaga hidup sebelum tiba masa meninggal. Mana tahu besok lusa kita dipanggil sama Allah. Minimalnya hutang leutikan ulang bisa dipamayarkeun. Misalkan pamajikan tersedih, anak-anak tersedih, kan mau mungkin kerja Pak, betul? Nah saat sedihnya minimal ada yang bisa dimakan dari 21 juta itu Pak. Maka demi Allah saya tidak mengajak bapak-bapak apalagi mengejek, tidak. Akan tetapi yang saya harapkan adalah mari kita sama-sama berada di dalamnya. Karena apa yang saya nikmati saat ini adalah sebuah kenikmatan rahasia ilahi yang pernah diberikan kepada saya. Jika dengan angka 12.000 perak aja kita merasa takut, was-was dan sebagainya, mohon maaf Pak. Padahal itu buat kita dan keluarga, betul ya. Bagaimana kita bisa sedekah sama orang lain? 12.000 ini kan bukan murah atau kan apa? Betul? Nggak bisa gitu Pak, tapi bisa ngelosing kan. Bisa ngumpulkan Pak, hebat.
Abah yang diskusi jeung ieu suaraan Pak. Kita maca ujian kemarin gerenyang-gerenyang gigi mah datang ke kuping. Lulus tuh. Tapi lulus, Allahu Akbar. Lulus Pak. Gaji menang, mitra aya. Nah artinya apa Pak? Maupun dia bisa atau belum bisa, bahkan tidak bisa sama sekali dia apa programnya, bismillah Pak, kita pasti akan sukses berjamaah selama kita ada di dalam naungan. Sederhana Pak, sederhana. Bapak pakai minyak wangi silakan, minyak sengit silakan, baju di hade-hade silakan, bus ke pasar. Tahu nyonya sampah omat lempang di pasar setengah jam pulang deh bau pasar tuh Pak. Nah, artinya apa? Ketika kita ada di liang lingkup yang positif, maka kepositifan itu akan menyertai kita. Di mana kita bersatu dengan orang-orang sukses, maka kesuksesan pasti akan menyertai kita. Masanya adalah tinggal tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Bukan soal mampu atau tidak. Jika masalah mampu udah 12.000, tetapi mau atau tidak. Itu seperti itu Pak. Apalagi dengar-dengar di sini juragan tambak semua ya, juragan tambak punya anak buah, daftarkan anak buahnya, kasih kesempatan buat mereka. Untuk apa? Contoh Pak, katakan saya seorang juragan tambak punya anak buah 10, saya daftarkan. Ketika misalnya ada apa-apa dengan tersebut, kan minimal keluarganya pun ingin memberikan. Seorang kita kan ingin kan sebagai bos, betul? Daripada kita yang memberi, mending antep pun perusahaan merek 21 juta kan sekolah tak kumaha nuhun Kang Obos bener sih gak nuhun urang padahal ti perusahaan gitu Pak. Maka daripada itu maha suci Allah, saya kemarin ke Cianjur Pak, dipertemukan dengan aparat polisi, ABRI dan para lurahnya. Alhamdulillah selesai saya presentasi syariatnya, mereka memutuskan semuanya gabung Pak. Bagi saya sangat bangga, bukan bangga karena saya dapat uangnya, tetapi bangga saya adalah alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan terhadap gembel seperti saya untuk hidup bermanfaat bagi sesama. Dan soal artos mah di mana-mana kita bakal nyapanya, tetapi bagaimana caranya kita bermanfaat bagi sesama itu yang sangat sulit. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesama. Atau di mana seorang gembel bisa bermanfaat Pak? Tetapi dalam lantunan doa saya selalu mengatakan, ya Allah, jangan pernah engkau wafatkan hamba demi-Mu ya Rabb sebelum engkau menjadikan hamba ini orang yang benar-benar bermanfaat. Saya demi Allah Pak memohon seperti itu. Tapi memang rada keungguh, akhirnya saya bermanfaat bohong pendek umur. Semoga seorang abah panjang umur Pak ya, amin. Barakallahu. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Selebihnya tolong saya mau melihat KTP Bapak apakah di ACC atau tidak, karena khawatir pengalaman saya dulu. Ketika saya diperlihatkan, kuguh hayang join PK Haji teh jipang daftarkeun nyogok daftar saya. Itu bisa, Pak. Kudu diproses secara hukum pas. 6 bulan, Pak. Tina KTP jadul gini, Pak. Kan sekarang mah semuanya seumur hidup. Aya abang mah dulu penting asal aya nama geus pede. Ternyata teu kapake. Nu akang malah alhamdulillah di input langsung dapat. Nu ieu apalagi. Monggo, Pak, tiasa ninggal KTP-na sakedap. Wow. Oh, tadi saya siap. Mangga Kang, tinggal sekedap Pak. Elektrik. Yang elektrik tapi ya. Mangga ditunggu. Mangga pangarsa mangga. Yang nu inung budak. Gitu. Aya. 15 elektrik.